Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 5 yang berbahagia. Kali ini kita akan kembali belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu di bab 5 tentang kisah teladan Luqman Al-Hakim. Untuk itu bagaimana kisah Luqman Al-Hakim? Simak terus video pembelajaran Pak Eko yang satu ini. Halo anak-anak kelas 5 yang hebat, mari kita belajar kisah teladan Luqman Al-Hakim. Tentang Luqman Al-Hakim, Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Dia berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu, tukang jahit, dan juga mengembala domba. Tubuhnya pendek, dia memiliki kekuatan dan mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman adalah anak dari Ba'ura bin Nahur bin Tareh. Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman Al-Hakim hidup selama 1000 tahun. Beliau juga menjadi guru Nabi Daud alaihissalam. Karena kebijaksanaannya, ia kemudian diangkat menjadi qadi atau hakim. Lalu kisah Luqman Al-Hakim dan anaknya. Orang-orang membicarakan Luqman dan anaknya ketika Luqman naik keledai sedangkan anaknya berjalan di sampingnya. Sebaliknya, anaknya naik keledai sedangkan Luqman berjalan di sampingnya. Kemudian Luqman dan anaknya menaiki keledainya. Lalu sebaliknya, Luqman dan anaknya tidak menaiki keledainya. Setiap yang dilakukan Luqman itu dibicarakan oleh orang lain. Intinya tidak ada yang benar ketika Luqman menaiki keledai, anaknya yang menaiki keledai, atau keledainya dinaiki berdua, atau keledainya tidak dinaiki sama sekali. Intinya tidak ada yang benar menurut orang-orang. Nah, nasihat Luqman, adapun perkataan manusia adalah perkataan semata. Ketika kita tidak perlu memusingkan apa perkataan mereka karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan Luqman Al-Hakim selalu bersyukur atas nikmat yang diperoleh. Ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki perasaan halus, akal pikiran dan pengetahuan luas. Nasihat Luqman Al-Hakim pada anaknya: jangan mempersekutukan Allah. Ya, artinya jangan berbuat syirik. Itu terdapat dalam Quran surah Al-Luqman ayat 13. Yang B, anjuran berbuat baik kepada orang tua terdapat dalam Quran surah Luqman ayat 14 sampai 15. Kesadaran akan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam Quran surah Al-Luqman ayat 16. D, mengerjakan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar dan sabar terdapat dalam Quran surah Al-Luqman ayat 17. Tidak berperilaku sombong terdapat dalam Quran surah Luqman ayat 18. Bersikap sederhana terdapat dalam Quran surah Al-Luqman ayat 19. Nah, ini anak-anak yang perlu kita teladani dari nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Yang pertama, jangan mempersekutukan Allah, jangan berbuat syirik. Kemudian berbuat baiklah kepada orang tua kalian. Lalu sadar atas pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar dan sabar. Jangan sombong dan bersikap sederhana. Kesimpulannya adalah Luqman adalah hamba Allah yang soleh, seorang ayah yang bijaksana. Luqman bukan seorang nabi, tapi dia sangat mulia. Luqman berasal dari kebangsaan Habsyi, berasal dari wilayah Sudan. Luqman sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga namanya diabadikan dalam nama surah Al-Quran. Kemudian Luqman mendapatkan gelar Al-Hakim yang artinya orang yang bijaksana. Kemudian Luqman sangat sayang kepada putranya sehingga dia mengajarkan berbagai contoh keteladanan kepada anaknya. Nah, untuk menguji kemampuan kalian anak-anak, Pak Eko akan memberikan evaluasi. Nomor 1, Luqman Al-Hakim adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang titik-titik. Nomor 2, pekerjaan Luqman Al-Hakim adalah titik-titik. Luqman Al-Hakim kurang lebih hidup selama titik-titik. 4, mendapatkan gelar Al-Hakim. Hakim artinya titik-titik. Nomor 5, larangan menyekutukan Allah terdapat dalam Quran surah titik-titik ayat titik-titik. Demikian, terima kasih. Demikian tadi anak-anak yang dapat Pak Eko sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.